Selamat pagi bagi seluruh peserta didik kami, khususnya kelas 8. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita masih tetap semangat, meskipun situasi belum memungkinkan kita untuk belajar secara tatap muka. Baik, hari ini kita masuk pada pembelajaran bab 3 dengan judul Algoritma dan Pemrograman. Logika merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk membuat suatu algoritma dan merupakan fondasi awal dalam membuat langkah-langkah algoritma. Pengertian dari logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir benar menurut aturan yang berlaku. Nah, dengan logika, manusia dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, dengan logika, seseorang dapat berpikir logis dan sistematis. Nah, artinya sistematis di sini adalah terstruktur ya, Nak. Nah, pengertian algoritma adalah merupakan urutan langkah-langkah logis benar dengan logika manusia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kata logis merupakan kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan dapat ditentukan apakah bernilai salah atau benar. Jika langkah-langkahnya tidak logis, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita dapat membiasakan diri untuk merencanakan dan membuat tahapan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kira-kira beginilah bentuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan algoritma. Oke, kita lihat ada masalah, kemudian kita rencanakan langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan langkah keempatnya apa. Nah, kira-kira beginilah metode penyelesaian permasalahan dengan bentuk algoritma. Nah, algoritma disusun dengan pelaksanaan proses yang memiliki sederetan instruksi logis yang dikerjakan oleh sejumlah operasi di sebuah prosesor atau pemroses. Nah, agar algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, maka algoritma tersebut harus diubah ke dalam suatu bahasa pemrograman hingga akhirnya dinamakan sebuah program. Nah, di mana istilah untuk orang yang menulis sebuah program disebut dengan nama programmer.
Nah, setiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi, di mana instruksi yang dimaksud dikenal dengan nama sintaks, di mana sintaks ini adalah cara penulisan yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Jika suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang berkaitan dengan instruksi tersebut akan dikerjakan oleh komputer. Komputer terdiri atau tersusun atas 4 komponen utama. Komputer tersusun atas 4 komponen utama, yaitu piranti masukan atau input device, piranti keluaran atau output device, unit pemroses utama atau CPU, dan memori. Nah, ini adalah 4 komponen utama yang terdapat dalam sebuah sistem komputer, di mana mula-mula program dimasukkan ke dalam memori komputer. Ketika program dijalankan, setiap instruksi yang telah tersimpan di dalam memori dikirimkan ke CPU. CPU menjalankan operasi-operasi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Apabila suatu operasi memerlukan data, maka data akan dibaca dari input device. Apabila proses menghasilkan keluaran atau informasi, maka keluaran tersebut akan disimpan di memori. Kemudian, mengeluarkan hasil ke output device. Misalnya, menampilkannya ke layar monitor. Nah, begitulah cara kerja daripada sistem komputer. Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, algoritma harus benar. Tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan keluaran yang salah, pasti algoritma tersebut bukan algoritma yang baik. Yang kedua, seberapa baik hasil yang dicapai. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Dan yang ketiga, efisiensi algoritma. Nah, efisiensi algoritma ini mencakup 2 hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Meskipun algoritma yang kita hasilkan benar, tetapi jika harus menunggu berjam-jam, maka akan terlalu memakan waktu. Setiap orang ingin mendapatkan output yang cepat. Begitu juga dengan memori. Semakin besar memori yang terpakai, maka semakin buruk algoritma tersebut. Nah, jantungnya ilmu komputer dan informatika adalah algoritma. Nah, algoritma merupakan salah satu langkah penting dalam penyelesaian suatu permasalahan, di mana proses penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah proses penyelesaian masalah dengan metode algoritma. Masalah akan dianalisis terlebih dahulu
untuk dipetakan menjadi sebuah model masalah, kemudian dibuat langkah-langkah algoritma penyelesaian dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman untuk dibuat sebuah program. Setelah program selesai, maka program akan memproses dan menganalisis. Setelah program selesai, maka program akan memproses dan menghasilkan output berupa penyelesaian dari masalah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, tak terasa kita telah menerapkan konsep algoritma. Secara tidak langsung kita sudah menerapkan konsep algoritma dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh kasus, terdapat 2 buah gelas, di mana satu gelas berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Permasalahannya, bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Nah, permasalahan ini saya kira dapat diselesaikan dengan logika berpikir. Namun, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode atau konsep algoritma. Nah, ini penyelesaiannya. Siapkan gelas cadangan X. Kemudian, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan X. Kemudian, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai oleh teh. Kemudian, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, dengan demikian permasalahannya sudah terjawab. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas. Nah, saya kira sudah terjawab. Yang tadinya gelas kopi berisi gelas, yang tadinya gelas berisi kopi berganti dengan teh. Kemudian yang tadinya gelas berisi teh berganti dengan kopi. Nah, kira-kira dapat dipahami ya nak, metode penyelesaian masalah dengan konsep algoritma. Jadi, kesimpulan untuk materi pembelajaran kita kali ini, dalam kehidupan kita, masalah adalah hal yang sering kali muncul. Nah, dengan kita mempelajari algoritma, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode atau konsep algoritma untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang baik dari suatu masalah yang kita hadapi. Nah, paham ya? Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Saya berharap dalam pembelajaran kali ini, untuk konsep algoritma dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan buat pertanyaan kamu
dan sampaikan melalui forum Classroom, atau silakan menghubungi saya melalui kontak WA saya. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Atas perhatian anak didik kami, saya ucapkan terima kasih.